materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang sudah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Bukti awal ditemukannya yaitu pada prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi dan Talang Tuwo 684 Masehi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku karena mudah digunakan dan bersifat terbuka. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. Setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diangkat secara resmi menjadi bahasa negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36. Kemudian perkembangannya berlanjut dan terus diperkaya oleh istilah-istilah baru bahasa asing dan penyesuaian ejaan seperti ejaan Suwandi 1947, ejaan yang disempurnakan 1972, dan ejaan bahasa Indonesia 2015. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini ditetapkan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Maknanya, bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa yang menyatukan berbagai suku dan bahasa daerah di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya, yang pertama, lambang kebanggaan nasional, yaitu menunjukkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang persatuan, yaitu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai daerah dan berbagai budaya. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Yang keempat adalah pengembangan kebudayaan nasional, yaitu yang sering digunakan dalam karya sastra, seni, dan tradisi. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Kedudukan ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Maknanya, bahasa Indonesia memiliki fungsi resmi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diantaranya, yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yaitu digunakan dalam upacara, dokumen, dan peraturan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi dalam pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan dan hukum. Yang keempat, bahasa resmi dalam komunikasi tingkat nasional, misalnya media massa, surat resmi, dan pidato presiden. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi penggunaan bahasa sesuai dengan situasi, tempat, dan tujuan komunikasi. Ragam ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Berdasarkan situasi pemakaian. Contoh, ragam resmi. Hal ini digunakan dalam pidato, karya ilmiah, surat dinas, rapat, dan pendidikan. Contohnya, kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat koordinasi pada hari ini. Contoh ragam tidak resmi atau non-baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kamu mau pergi kemana? 2. Berdasarkan media. Pertama, ragam lisan.